kita itu akan bisa merasakan manisnya iman, yaitu ketika kita mencintai seseorang, kita nggak mencintai dia illa lillah, kecuali semata-mata karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hidayah wal inayah. Wassalam wassihha wal afiyah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan di hati ini rasa mahabbah, cinta kepada rumahnya, senang untuk duduk di rumahnya. Mudah-mudahan kecintaan kita dengan rumah Allah, cinta senang dengan duduk-duduk di rumah Allah ini menjadi salah satu amalan yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tema yang akan kita bahas adalah tentang akhlak, ya. Akhlak kepada Allah, yaitu ridho, ya, kepada Allah di temanya. Dalam Al-Quran, Allah itu mengulang beberapa ayat yang terkait dengan ridho. Pertama itu terdapat di Quran surat Al-Bayyinah, ayat-ayat yang terakhir, ya. Allah berfirman di situ, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Terus radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menyibukkan diri dengan beramal soleh, maka orang tersebut adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah orang yang beriman dan menyibukkan diri dengan amal-amal soleh. Maka karena dia beriman dengan iman yang benar, mengisi hari-hari dengan amal soleh, Allah beri balasan jazaohum inda rabbihim. Makasih Pak. Balasan mereka dari sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, ada sini kata-kata ridho. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Wa radu anhum, dan mereka pun ridho kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah, demikian itu surga balasan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya. Ini dalil bahwasanya seseorang itu akan meraih surganya Allah karena Allah sudah ridho kepadanya. Maka urutan doa itu yang Nabi ajarkan kepada kita, bukan minta surga dulu, tapi ridho dulu yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ridhoka
wal jannah. Urutannya gitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu ya Allah, baru wal jannah, dan surga. Jadi ridho dulu. Kalau ridho kita udah dapat dari Allah, surganya pasti diberi gitu. Karena surga itu memang Allah berikan ya kepada orang-orang yang sudah diridhoinya. Nah, pertanyaannya, gimana ya supaya Allah ridho sama kita? Gitu. Apa coba? Ya. Apa ciri-ciri bahwa orang itu sudah Allah ridhoi? Bisa nggak kita menakar, menilai apakah orang itu, apakah diri kita itu ya sudah diridhoi Allah? Nah, ini pentingnya mas sekalian. Di kitab ini disebutkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya ridho Allah itu bisa kita rasakan. Ridho Allah itu bisa kita ketahui. Apakah kita ini termasuk orang yang Allah ridhoi atau enggak, itu bisa dirasakan. Nah, ini penting ya untuk kita kaji. Ya. Yang pertama, tanda bahwa Allah itu ridho kepada kita adalah ya, kita merasakan adanya kenikmatan ya dalam keimanan kita. Ada rasa manisnya iman itu dalam kalbu kita. Di iman itu memang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang nggak kelihatan. Coba ibu, bu pernah lihat iman kayak apa gedenya? Bu, pernah nggak lihat iman? Enggak. Tapi ada nggak iman itu? Ada. Ya. Bisa nggak dirasakan? Bisa. Ya. Nabi bersabda dalam hadisnya, hadis ini dari Ibnu Abbas, an Abbas bin Abdul Muttalib, annahu sami'a, bahwa Nabi itu mendengar, bahwa dia itu mendengar Rasulullah bersabda, zaqa ta'mul iman, terasa manisnya keimanan itu, terasa, zaqa, terasa, telah dirasa ya. Di zaqa ini fi'il madi, telah dirasa ya. Manisnya iman, ta'mul iman. Man radiya billahi rabba, bagi orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, dan dia ridho Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadiyya wa rasulah, dan dia ridho Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama ya. Jadi kita bisa merasakan ya, Allah itu ridho kepada kita itu kalau kita sudah merasakan manisnya keimanan. Ya. Pak Ustadz, gimana tuh? Iman itu kan sesuatu yang gak kelihatan. Gimana bisa manis gitu? Kalau madu manis, ya betul. Ya bu, jeruk medan manis, kerasa. Ya. Betul, Pak Hardo. Es campur manis, itu, iya kerasa. Ya. Nah kalau iman manisnya gimana tuh Pak Ustadz? Nah tuh. Nah disebutkan dalam hadis yang lain ya. Nih, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal. Barang siapa yang ada dalam dirinya 3 hal itu, dia akan merasakan, dia akan dapati manisnya iman. 3.
Berapa? 3. Kalau ada 3 hal itu, satu aja dah misalkan dari 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, jika dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari semuanya. Gak ada di muka bumi ini yang paling dicintai kecuali Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau dalam satu waktu ada urusan yang berbenturan, ini adalah urusan Allah Rasulnya, perintah Allah Rasulnya, ini adalah urusan istri, anak, maka dia pasti akan dahulukan Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau kita dihadapkan dalam satu waktu, ini perintah Allah, perintah Rasul, ini adalah perintah istri, kita malah lebih mendahulukan perintah istri, kita sudah menuhankan istri kita dan sudah menomorduakan Allah dan Rasulnya. Contoh nih supaya gampang, Idul Kurban. Idul Kurban, istri handphonenya rusak, minta ganti. Suami pengennya tahun itu kurban. Nah, kira-kira yang mana nih yang diturutin? Permintaan istri ganti handphone baru, apa beli hewan kurban? Bener nih? Ayo, bener gak? Ayo. Kalau dia itu punya rezeki, sebetulnya itu disiapkan buat kurban, gara-gara istri itu ngambek minta beliin handphone, akhirnya batal kurban, berarti dia itu sudah syirik, menyekutukan Allah. Dia sudah menuhankan istrinya, menomorsatukan istrinya, dan menomorduakan Allah SWT. Tuh. Berarti belum ada di situ. Dia lebih menomorsatukan Allah dan Rasulnya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita harus pandai-pandai memposisikan diri kita di hadapan Allah. Makanya kalau sahabat yang kayak gini nih udah hatam, udah lewat. Ya. Makanya sahabat itu dapat gelarnya radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka sudah hatam yang kayak gini. Kita belum. Betul Pak? Betul Bu? Iya. Contoh, kenapa Hanzalah itu sampai mendapat gelar Ghosilul Malaika, sahabat yang dimandikan malaikat? Kenapa coba? Kenapa Allah sampai turunkan malaikat dari langit membawa air dari surga dan memandikan Hanzalah? Kenapa? Karena Hanzalah lebih memilih Allah dan Rasulnya ketimbang istri yang baru dinikahinya. Ya kan? Kan ketika itu Hanzalah baru nikah 3 hari 4 hari, lagi anget-angetnya gitu, lagi hot-hotnya tuh Pak Hardo, ya kan? Nganten baru gitu. Bener Pak? Ngalamin nggak nganten baru? Kalau baru seminggu kan lagi apa tuh? Lagi gak bisa dipayang dah gitu ya, lagi enak-enaknya. Tiba-tiba ada panggilan jihad, perang. Coba, kalau bukan iman yang bicara, kalau bicaranya itu nafsu, bicaranya itu kita sayang sama istri yang baru nikah. Siapa sih nggak sayang sama istri yang baru nikah? Semua sayang. Tapi karena Allah dan Rasulnya itu number one, ketika
ada teriakan dari utusan Nabi yang merasa laki-laki semua keluar dari rumah. Gak ada yang tinggal di rumah, semua yang laki-laki keluar. Musuh sudah di depan mata. Maka Hanzalah yang lagi malam itu nganten baru, tanpa pikir panjang, langsung ambil baju perang, langsung ambil pedang, langsung ikut gabung di pasukan musuh, di pasukan Rasulullah, ikut perang. Dan akhirnya dia mati syahid. Ya. Dan dia lupa, saking cepatnya merespon jihad, lupa bahwa dia itu punya junub, belum mandi. Belum mandi, junub. Berangkatnya tuh lagi junub dia. Maka karena dia itu meninggalnya dalam keadaan junub, sebetulnya orang mati syahid itu nggak wajib dimandikan. Nggak wajib dimandikan, ya. Tapi karena Allah ini ingin memuliakan Hanzalah, Allah ridho sama Hanzalah karena dia lebih mementingkan perintah Allah dan Rasulnya ketimbang istri yang menikahinya, maka Allah muliakan dia, dimandikan ya oleh malaikat. Tuh, ya. Coba kalau kita gimana kira-kira? Hah? Ada kenyataan baru nih ya. Jangan kan panggilan jihad, panggilan ajan aja enggak. Ajan aja pura-pura enggak denger. Subuh-subuh. As-salatu khairum minan naum. Neng udah aja neng. Udah bang, sembahyang di rumah aja bang, sama kata istrinya. Beda berjamaah. Udah jamaah saja, abang jadi imam, aku jadi makmum. Iya dah, akhirnya kalah sama istrinya. Gitu. Berarti dia belum ayyakunallah wa rasul ahabba ilaihi wastiwahu. Belum. Ya. Coba. Hari ini banyak orang itu lebih mengedepankan hawa nafsunya ketimbang perintah Allah. Coba saya mau tanya, lebih mahal mana kambing kurban sama rokok yang dihisap tiap hari? Bu, mahalan mana? Udud. Mahalan rokok. Coba aja hitung-hitung. Kalau orang rokok sehari sebungkus 20.000, sebulan 500.000. Setahun 7,2 juta. Itu kalau dibeliin kambing gede enggak? Gede banget gitu loh. Gede. Tapi aneh, ada orang bisa ngebakar uang setahun 7,2 juta dengan rokoknya itu. Dia nggak mampu beli kambing kurban. Bukan karena nggak mampu, karena belum cinta sama Allah. Karena dia lebih mengedepankan nafsunya ketimbang perintah Allah. Untungnya di Al-Mutakin gak ada yang rokok, alhamdulillah. Maka kurban di sini tiap tahun banyak. Subhanallah. Panitia sampai repot terimanya. Betul? Waduh. Tahun ini saya pesan sapi lewat Al-Mutakin. Gede pas sapinya Pak. Alhamdulillah. Pernah nanya tuh orang, "Tat, sapinya gede banget ini." Berapa? 23,5. Ah, bohong Pak Ustaz. Ini sapi pasarannya 26 juta, 27. Ya nggak tahu sih yang beli. Orang bisa gitu. Pinter Ustaz nyari sapinya. Iya, pinter lah gitu sini gitu. Ya, jadi sesungguhnya kalau orang itu nggak bisa kurban karena dia bukan karena dia miskin, bukan karena nggak mampu, tapi karena dia belum cinta sama Allah. Dia nggak ngedepankan perintah Allah dan Rasulnya, dia lebih ngedepankan hawa nafsunya. Itu yang pertama tuh ya. Kalau orang masih kayak gitu, nggak akan bisa merasakan manisnya iman, nggak bakal bisa. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kedua, kita itu akan bisa merasakan manisnya iman, yaitu ketika kita mencintai seseorang, kita nggak mencintai dia illa lillah, kecuali semata-mata karena Allah. Kita cinta sama istri, cinta sama anak,
cinta sama orang tua. Tapi cinta itu, supaya cinta itu bernilai ibadah, cinta itu harus dibalut, harus ya ditujukan karena Allah. Gitu. Ya. Kalau cintanya karena Allah, suami nih cinta sama istri karena Allah dan karena ingin dapat ridhonya Allah lewat istrinya, maka ketika suami itu cintanya karena Allah sama istrinya itu, betapapun itu istri ya, sudah membuat kesal hatinya, bikin emosi, ya, dia akan tetap bersabar. Dia akan mencari 1000 alasan untuk bisa memaafkan istrinya. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah ridho bahwa istrinya itu adalah pilihan Allah, takdir dari Allah, dan takdir Allah nggak pernah salah. Tuh, takdir Allah nggak pernah salah. Gitu. Jangan sampai kentang-kentang udah soleh, sering ngaji masjid, ya, istrinya kebalikannya, ya malas sholat, gak mau ngaji. Ini kayaknya Allah salah nih mentakdirkan saya nikah sama istri saya model begini. Itu kagak boleh. Berarti kita suudzon sama Allah. Kayaknya nggak ngepas banget sih sama dia ini gitu, ya. Nggak ngepas anak 5. nggak ngepas anaknya 5. Itu nggak boleh. Kita mencintai istri kita, orang tua kita, anak kita, itu cintai mereka karena Allah, karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nah kalau udah kayak gitu tuh, kita akan bisa merasakan manisnya iman. Tapi maaf nih, kalau kita cinta sama istri kita bukan karena Allah, karena fisiknya, wajahnya yang cantik, tubuhnya yang seksi. Berapa lama sih cantik itu, Bu? Berapa lama cantik? Hah? Dulu ibu-ibu ini masih gadis perawan tuh cantiknya luar biasa. Betul? Dan nenek-nenek cantik enggak? Enggak udah. Maka kalau orang mencintai istri karena fisiknya, gitu nggak akan permanen, nggak akan tahan lama. Tapi kalau kita mencintai istri bukan karena fisiknya, karena Allah, insya Allah itu akan tahan lama. Makin tua makin cinta, makin tua makin sayang, makin tua makin setia. Begitu. Ya Pak ya? Betul? Iya. Jangan waktu masih muda ya disayang-sayang, ya dimanja-manja. Begitu udah makin tua ya dimarah-marahin dulu tuh istri. Ya. Juga sama, sang istri lagi gagah-gagahnya suaminya disanjung-sanjung, dipuja-puji. Udah tua ya semprot melulu ya. Ya. Sono kampung saya, sini sih nggak begitu, ya Bu, ya sayang di sini sih insya Allah istri yang solehah semua, amin. Iya. Ketiga, seseorang itu akan merasakan manisnya iman adalah wa ayyakraha ayyauda bil kufri ba'da an qazahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukzaba finnari. Dia benci, gak seneng gitu dengan kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Pokoknya benci banget tuh dengan hal-hal yang berbau kekafiran, kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan. Ya. Setelah dia diselamatkan oleh Allah, dia sudah selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan, selamat dari kemaksiatan, maka benci dia kembali ya, untuk maksiat lagi, gak suka gitu. Sebagaimana dia benci, gak mau dilemparkan ke api neraka, ke dalam api. Jadi kalau Allah sudah tanamkan di hati ini senang dengan akhirat, senang akan ibadah, senang akan syariah,
senang akan agama, ya. Dan Allah tumbuhkan di hati ini waqarroha, Allah tumbuhkan di hati ini kebencian dengan pusuk wal isyan, dengan kefasikan kemaksiatan. Jadi kalau kita itu nggak suka maksiat, nggak suka kemunafikan, kepalsuan, kekafiran, itu bukan semata-mata itu ya tumbuh ujuk-ujuk, tapi Allah yang tumbuhkan itu. Karena ada orang Islam, ya Pak, meskipun dia beriman, dia nggak benci gitu dengan maksiat, nggak marah kalau ada orang berbuat maksiat gitu. Sedangkan kita nih orang beriman itu harus ada gitu, marah gitu. Kalau ada orang berbuat maksiat gitu, marah. Anak kita lah misalnya maksiat, kita marahin. Maksiatnya anak kita nggak sholat, itu kan maksiat, kita mesti marah. Anak kita pacaran, maksiat bukan? Itu maksiat bukan? Maksiat, kita mesti benci, marah gitu. Jangan anak pacaran malah disanguin, diongkosin. Pak, ini Desi saya mau ajak keluar dulu ya. Mau kemana? Ini Pak malam mingguan pengen ajak nonton. Ya boleh, tapi jangan malam-malam ya. Nih duitnya buat beli tiket. Dikasih duit itu. Sama aja orang tua mendukung anaknya berbuat zina. Tuh, naudzubillah min zalik. Tadi saya ngajak istri itu, ya pengen jenengin istri ya, kan istri saya itu ini lagi hamil, alhamdulillah ya, lagi hamil anak, lagi hamil yang itu bulan ketiga, sering mual-mual. Ya udah, saya ajak dia itu supaya tenang ke Sentul, Gunung Pancar, itu ada tempat ya di situ enak untuk adem. Di situ karena adem ya, isinya banyak orang pacaran, ya. Banyak anak-anak muda gitu pacaran. Ya. Makan suap-suapan, saya liatin, ya Allah. Saya nanya sama penjaga itu, Pak, di sini sampai jam berapa tutupnya? Ini jam 5 Pak, harus sudah ditutup. Loh, enggak sampai malam? Enggak, dilarang. Kenapa? Karena kalau sampai malam banyak yang mesum Pak di sini, banyak yang berzina di sini. Makanya di sini nih jam 5, setengah 6 paling lambat udah tutup. Semua harus keluar. Karena emang tempatnya itu pohon-pohon pinus gitu ya, sejuk, dingin ya, banyak tenda-tenda, banyak saung-saung. Ya kalau malam ya itu gelap, karena lampunya itu hanya ada di tempat tertentu aja. Ngeri Pak, ya, ngeri dah hari ini ya, gitu ya. Jadi kita bisa merasakan manisnya iman kata Nabi kalau satu ya, Allah Rasulnya itu kita number one ya, nomor satu kan ya. Kedua, kita mencintai orang itu diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya dan sebagainya. Dan ketiga, kita harus ada tuh perasaan gak suka, benci dengan kemaksiatan, dengan kekufuran ya, dengan kemunafikan ya. Sebagaimana kita gak suka ya, kalau kita dilempar ke api ya, yang menyala-nyala. Nah, jemaah semuliakan, itu tanda pertama ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini termasuk orang yang Allah ridhoi, pertama adalah kita merasakan manisnya iman gitu ya. Yang kedua, jemaah sekalian semuliakan, adalah ketika
kita diberi oleh Allah anugerah al-yusru, kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan untuk melaksanakan syariahnya, perintahnya. Ya. Jadi kalau kita ini mudah gitu, misalkan mudah untuk sedekah, mudah untuk ibadah kurban, mudah ke masjid berjamaah 5 waktu, mudah bangun malam tahajud, mudah baca Quran sehingga bisa khatam tiap bulan. Itu bukan sesuatu yang datangnya tiba-tiba, tapi itu adalah rezeki dari Allah, anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Karena rezeki itu bukan hanya materi, uang, makanan, pakaian, dan sebagainya. Tapi di saat kita bisa membaca Quran tiap hari, itu rezeki dari Allah. Makanya kan kalau kita baca doa khatam Quran, itu ada bunyi gini, warzuqni tilawatahu ana al-laini wa atrafan nahar. Itu kan di antara doanya ya? Betul? Iya. Warzuqni tilawatahu, ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk membacanya. Tuh. Ini kalau kita baca Quran itu tiap hari, berarti rezeki dari Allah. Kita yang minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki bisa membacanya di waktu malam dan di waktu siang. Terus kita dikasih pemahaman agama, kita ngerti ilmu ini, ilmu itu, kita paham, itu rezeki juga. Maka doa orang mau belajar, coba perhatikan doanya itu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu, warzuqni, dan berilah aku rezeki fahma, berupa pemahaman agama. Jadi kalau kita paham akan agama, itu rezeki dari Allah. Karena banyak orang Islam di luar sana gak paham akan agama. Karena gak paham sama agama, sering nyalahin orang yang mempraktekkan syariah agama. Udahnya dia gak paham agama, ketika ada orang mempraktekkan perintah agama, disalah-salahin. Gitu. Kan repot Pak kalau kayak gitu. Jadi banyak saat ini orang Islam itu buta sama agamanya, ya, benci sama agamanya, ya. Mending kalau orang itu orang awam, kadang dia ustadz bu, ustazah, ada yang benci sama syariah agama. Bayangin coba bu, lah kalau selevel ustadz ustazah benci sama syariah, lo gimana jamaahnya? Contoh nih bu, maaf ya pak, ada orang tuh benci banget sama syariah agama, perintah Allah, perintah syariah agama, diantaranya kan perintah poligami. Itu siapa yang perintahkan? Allah, itu syariah. Kalau kita itu belum bisa praktekin karena kita nggak mampu, minimal jangan benci sama orang yang mempraktekkan. Bahwa orang itu nafsunya didahulukan. Poligami itu bukan hanya nafsu. Poligami itu membangun peradaban. Poligami itu adalah bagaimana memperbanyak umat Nabi Muhammad itu. Di poligami itu banyak kita bisa meringankan beban orang lain. Kalau benar loh, maksudnya benar poligaminya. Bukan hanya nafsu, karena ada juga kan yang nafsu, tapi ada yang benar, dia benar-benar benar poligaminya. Sehingga kan ada benar, isinya 3 akur gitu, 4 akur, 4-4-nya bisa makan bareng, kan cakep nggak bu? Bu, cakep nggak? Oh, cakep nggak pak? Cakep nggak? Cakep bu, cakep nggak? Cakep.
Memang dikirim salah satu guru saya dikirim foto dia lagi makan sama istrinya, tapi tiga-tiganya dibawa tuh makan bareng. Pak Kiai, luar biasa nih Pak Kiai, sih bilang bisa makan berempat, ya, bisa akur begitu, kan luar biasa. Anaknya berapa? Anaknya 25, anak 25, istrinya 4, ya. Tapi akur semuanya, ya, akur semuanya, ya, nggak berantem, nggak ribut, akur semuanya. Seperti itu kan, kalau sesungguhnya dia laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah, kan gak masalah. Dia bisa meringankan beban janda-janda yang kesusahan, ya. Janda itu yang awalnya sendiri ada suaminya, yang awalnya yatim itu gak diurusin sama suaminya, seperti itu. Itu hikmahnya di sana. Maka disinilah pentingnya kita memahami, ya, agama dengan benar, ya. Apa di balik perintah itu? Apa hikmah di balik perintah itu? Gak ada yang salah di balik semua perintah Allah. Semua perintah Allah, meskipun perintah itu mengancam nyawa manusia, contoh perintah jihad, ya kan? Itu kan mengancam nyawa kita. Tapi di balik perintah itu ada hikmah, ya, supaya agama itu jangan dinista, supaya darah itu jangan begitu murah. Hari ini darah tumpah begitu murah. Kenapa? Karena jihad ditinggalkan, begitu. Di zaman Nabi, ya, jangankan orang dibunuh, ya. Ketika seorang akhwat, seorang wanita belanja di pasar, kerudungnya ditarik, jilbabnya ditarik sama orang Yahudi, ya, sampai kebuka auratnya, hanya gara-gara itu, ya. Sampai beritanya sama Nabi kirim pasukan untuk menyerang orang-orang Yahudi, bukan karena dibunuh, hanya melanggar kehormatan seorang wanita. Disitulah betapa jihad itu luar biasa. Tapi hari ini ketika jihad ini disalahpahami, jihad ini dianggap radikal, saksikan hari ini akhirnya perempuan itu kayak apa, ya, nasibnya. Ya, bagaimana kehormatan perempuan hari ini dilanggar, ya, Masya Allah. Jadi yang kedua, ya, bahwasanya Allah itu ridho kepada kita, itu cirinya saat kita itu mudah melaksanakan perintah Allah, ya. Maka bersyukurlah, ya, kalau kita itu termasuk orang yang dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Karena hari ini banyak umat Islam itu meskipun ilmunya ada, bahkan dia alumni pesantren, ya, untuk sholat 5 waktu ke masjid aja itu masih berat. Baca Qur'annya fasih sesuai dengan tajwid, tapi untuk baca Quran sehari 2 halaman aja berat, gitu. Namun kita gak pernah pesantren, ya. Agama kita mungkin pemahaman kita gak sedalam mereka. Kita bisa baca Quran tiap hari, kita bisa tiap hari 5 waktu berjamaah ke masjid. Itu adalah salah satu, ya, anugerah dari Allah yang tak ternilai harganya, ya. Dan itu adalah buah dari ketakwaan yang kita miliki. Allah kasih kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa sama Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya, termasuk urusan agamanya, ibadahnya, akhiratnya. Allah mudahkan. Dia mudah, ya, mudah sekali dia untuk, ya, melakukan kebaikan, ya. Di ayat yang lain, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yusra itu mudah,
Maka adapun orang-orang akto yang suka memberi, ya, suka sedekah, suka nolong, suka bantu orang, akto namanya. Maka adapun orang-orang yang suka memberi pertolongan, suka berbagi, ya, suka menolong, wattaqo, dan dia takwa sama Allah, ya. Dan dia membenarkan, meyakini akan adanya balasan kebaikan di akhirat, adanya surga, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya, dikasih kemudahan untuk ibadah, untuk mentaati Allah, gitu, ya. Dan dia bisa melampaui, dia bisa, ya, menghilangkan hambatan-hambatan yang menghadangnya atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampai berpesan kepada kita, ya, lewat sahabatnya namanya Muaz bin Jabal. Ya Muaz, wahai Muaz, jangan sampai engkau lupa untuk baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca, jangan sampai ditinggal tiap ba'da salat. Ini pesan Nabi, ini wasiat Nabi untuk kita, ya. Kenapa? Karena di doa itu kita minta sama Allah pertolongan. Untuk apa? Agar kita itu selalu berzikir kepada Allah, agar kita pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, agar kita bisa beribadah dengan yang terbaik, bukan ibadah sekedarnya, ibadah seperlunya, tapi yang terbaik, wa husni ibadatik, dan ibadah yang terbaik. Dan tanpa adanya ma'unah, tanpa adanya pertolongan Allah, mustahil kita bisa melakukan 3 hal itu. Selalu ingat sama Allah, selalu bersyukur sama Allah, dan ibadah terbaik. Jadi untuk menjadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah, mutlak kita butuh pertolongan Allah. Tanpa pertolongannya gak mungkin kita bisa melaksanakan itu. Maka di antara ciri yang lain bahwa orang itu sudah Allah ridhoi adalah ketika dia selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada, ya. Dia selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring, bahkan dalam keadaan, ya, sendiri maupun ramai. Allah sebutkan itu di Quran surat Ali Imran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan mereka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan berbaring, dalam setiap keadaan dia selalu ingat sama Allah. Jadi kalau kita banyak zikir sama Allah, mau ke kantor sambil nyupir dia zikir sama Allah, ya. Di sela-sela waktu nunggu antrian dia zikir sama Allah, ya. Mau tidur dia zikir sama Allah, mau makan zikir sama Allah, dia selalu ingat sama Allah. Itu tanda bahwa orang itu sudah Allah ridhoi ketika dia banyak berzikir kepada Allah. Maka di Quran itu satu-satunya ibadah yang mesti diperbanyak cuma zikir aja. Dan zikirlah yang menjadikan kita itu termasuk orang yang hidup atau mati. Di sisi Allah, orang itu hidup bukan ketika bernyawa, bernapas, bukan. Itu secara biologis orang yang hidup ketika masih bernyawa, masih bernapas. Tapi di mata Allah, orang itu hidup ketika dia berzikir. Kalau orang itu enggak zikir, dianggap bangkai berjalan. Nabi yang katakan itu, masalul ladzi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru kamasal hayy wal mayyit. Perumpamaan, apakah orang itu hidup, ya. Perumpamaan orang yang berzikir sama Allah dengan yang enggak zikir itu seperti perumpamaan orang hidup dan mati.
Ketika dia berzikir berarti dia hidup, dia nggak berzikir dia mati. Tuh, makanya jamaah sekalian semuanya ya, kalau kita pingin meraih surga dengan sholat yang khusyuk, kayaknya berat gitu jamaah sekalian. Susah banget mau khusyuknya. Betul Bu? Betul nggak Bu? Betul Pak? Kalau kita pengen masuk surga dengan sedekah juga berat, karena kita juga nggak semua bisa sedekah dengan harta kita, ya. Tapi ada cara murah, mudah untuk masuk surga, untuk selamat dari api neraka, yaitu dengan memperbanyak zikrullah. Banyak-banyak zikir sama Allah, banyak-banyak salawat sama Rasulullah. Ini diantara amalan yang paling banyak selamatkan dari api neraka. Nabi yang bilang, tidak ada amalan yang paling banyak menyelamatkan manusia dari api neraka di hari kiamat illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Ya. Maka bersyukurlah kalau kita termasuk orang yang banyak istighfarnya, banyak tasbihnya, banyak tahmidnya, banyak salawatnya, karena itu tanda Allah sudah ridho kepada kita. Ya, Allah akan selalu bersama kita selama kita selalu menyebut asma-Nya. Ya, maka jamaah semuanya zikir itu akan naik ke langit, naik ke langit. Pernah malaikat itu bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, ini ada suara zikir, kami kenal lafaz zikir ini, ya, tapi kali ini zikirnya sangat kecil sekali, suaranya samar-samar. Biasanya zikir ini keras, kedengeran, tapi ini kok pelan sekali. Ini zikirnya siapa ya Allah? Malaikat tanya sama Allah. Allah tahu, itulah zikir hambaku, ya, Yunus bin Matta. Dia zikir dalam perut ikan, di bawah dalam laut yang gelap, sehingga suara zikirnya itu terdengar samar-samar. Zikirnya berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Jadi malaikat di langit Pak itu bisa mendengar zikirnya Nabi Yunus di perut ikan. Kata Nabi, kalau ada orang bertasbih, berzikir subhanallah bihamdi, malaikat dengar, naik ke langit tuh zikirnya, maka ditanamkan dari zikirnya itu pohon di surga. Tuh, naik itu zikir, malaikat dengar, ditanam untuknya pohon di surga. Masya Allah tuh, ya. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti disambung ya, kan ini masih ada beberapa hadis yang belum disampaikan terkait ridho Allah ya, dan cara meraihnya ya. Karena sudah masuk waktu Isya, sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini semakin ya menambah ya semangat kita untuk terus mencari, mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena visi hidup seorang muslim ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Itulah visi hidup kita, mengejar ridhonya Allah. Sampai sini kita tutup dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.